Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Pada subuh ini seperti subuh Ahad sebelumnya, insyaallah kita mengisi pengajian ini dalam istilah yang sudah agaknya kita populerkan khususnya di Padang dan Sumatera Barat dengan ungkapan subuh mubarak, subuhun mubarak, subuh mubarak, subuh yang diberkahi, subuh yang penuh berkah. Agaknya durasi pengajian di subuh mubarak sedikit berbeda dengan durasi waktu yang ada pada subuh-subuh selain yang diistilahkan dengan subuh mubarak. Kalau subuh biasanya durasi waktu yang kita gunakan antara 15 sampai 20 menit. Lalu di subuh ini kita dua kali lipatkan, kita 15 menit kita menyampaikan materi, lalu 15 menit atau 20 menit kemudian kita tanya jawab atau berdiskusi. Jangan terhormat, seperti disampaikan sebelumnya bahwa materi pengajian subuh mubarak kita adalah tafsir ayat-ayat puasa. Salah satu ayatnya tadi sudah kita baca, yakni surat Al-Baqarah ayat 183. Jangan terhormat, sesungguhnya ayat-ayat puasa yang sekarang kita sedang melaksanakan ibadah-ibadahnya tidak hanya satu ayat, tidak hanya ayat 183 surat Al-Baqarah, tapi sesungguhnya secara beruntun mulai dari ayat 183 sampai 188 semuanya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, yakni puasa Ramadan. Jangan terhormat, ayat yang pertama itu berisi himbauan, perintah, sejarah, dan target yang akan dicapai ketika berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu merupakan panggilan yang khusus kepada orang-orang yang beriman, berbeda dengan panggilan yang diawali dengan
ya ayuhan nas, wahai manusia, atau ya bani Adam, ya bani Adam. Ada kekhususannya dengan ya ayyuhal ladzina amanu. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, ini merupakan perintah, sekalipun redaksinya tidak fi'il amar dalam kaidah tata bahasa Arab, tetapi ketika kita hubungkan dengan kajian hukum Islam, ada yang diistilahkan dengan usul fiqh atau usul fiqh. Lalu ternyata kata kutiba termasuk dalam kelompok amar atau perintah. Dari sanalah munculnya apa yang diistilahkan dengan oleh kita pada akhirnya hukum melaksanakan ibadah puasa itu adalah wajib, dilatari oleh kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada kalimat perintah, maka pada akhirnya mengkaidahkan wajib. Kemudian ada kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sejarah puasa menunjukkan bahwa puasa yang dilakukan, yang kita lakukan ini tidak hanya untuk kita. Hanya saja memang ada ikhtilaf, ada perbedaan ulama dalam memahami ini. Apakah untuk orang-orang yang dulu juga diwajibkan berpuasa Ramadan, atau hanya puasa saja? Berbagai pendapat. Ketika sebahagian mengatakan memang puasa Ramadan, kepada umat-umat dulu juga diwajibkan puasa Ramadan. Hanya saja ketika mereka di satu waktu merasakan suasana udara yang sangat panas di Ramadan, mereka pun menukarnya ke hari-hari yang lain sesuai dengan pilihan mereka sendiri, yang pada akhirnya puasa ahli kitab yang taat itu menjadi 50 hari dalam satu tahun. Dan ada yang menyatakan hanya puasanya saja, bukan puasa Ramadan. Jadi seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelummu, yakni seperti puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. Para ulama menyampaikan riwayat bahwa untuk umat-umat sebelum kita, yakni ahli kitab, puasa mereka adalah 3 hari setiap bulannya, yang pada akhirnya kita sebut dengan hari-hari putih, al-ayyamul bayda, hari-hari putih. Setiap tanggal 13, 14, dan 15 hari bulannya. Berarti kalau dikali 12, menjadilah puasa mereka 36 hari dalam satu tahun. Tambah satu lagi hari Ashura, yakni hari yang ke-10 bulan Muharram. Berarti puasa mereka 37 hari dalam satu tahun. Jamaah terhormat, penutup ayat disebut dengan la'allakum tattaqun. Ini adalah target. Artinya dengan puasa itu dipastikan seseorang yang beriman itu akan menjadi bertakwa. Jamaah terhormat, rata-rata tafsir yang Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia rata-rata menyebutkan arti la'allakum tattaqun itu mudah-mudahan kamu bertakwa, atau semoga kamu bertakwa, atau ada juga yang menyebut kata agar kamu bertakwa. Hampir tidak kita temukan ungkapannya dengan supaya kamu bertakwa atau
pasti kamu bisa bertakwa. Sesungguhnya kalau kita olah kata la'alla yang ada di dalam akhir atau di penutup ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini, ternyata bisa dinilai kurang tepat dengan kalimat terjemahannya dengan kalimat mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa? Kata la'alla yang hanya terdiri dari 3 huruf ternyata punya kelompok-kelompok. Dalam bahasa Arab ada beberapa yang diistilahkan dengan huruf-huruf yang menjadi satu kelompok. Umpamanya, maaf saya menyebut istilah-istilah, ada yang diistilahkan dengan huruf jar. Huruf jar yakni setelah ada huruf tersebut pasti kata sesudahnya berbaris di bawah atau yang sejenis dengan baris di bawah itu. Umpamanya huruf jar min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Umpamanya huruf nasab an lam izam kailam hujud jubud. Umpamanya huruf nas huruf jazam lam walamma. Termasuk di antaranya la'alla ini adalah bersaudara dengan kata inna. Nah, ini istilahnya dalam tata bahasa bersaudara. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Tiba di la'alla disebutnya maknanya adalah littawajji wattawaqquq wattahqiq. La'alla itu maknanya untuk menunjukkan ada satu harapan, littawajji. Ada tawakkuh, ada kenyataan, sama dengan tahqiq. Nah, kalau begitu, bagaimana kita membedakannya antara tawajji dan tawakkuh atau tahqiq? Ini terpulang kepada siapa yang menyebutnya. Ketika kita makhluk ini yang menyebutnya, maka di sanalah kata mudah-mudahan semoga berlakunya littawajji. Tapi kalau Allah yang menyebutkan, itu menunjukkan suatu tahqiq, kepastian. Sehingga seharusnya kalimat terakhir dari ayat 183 surat Al-Baqarah ini diterjemah dengan kuasa itu, kamu pasti menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah terhormat, ini ayat 183. Sementara ayat 184 mulai dari ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan sampai wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu sudah berisi hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Di sana ada hukum berpuasa bagi orang yang musafir, orang yang sakit. Di sana jelas ditegaskan. Hanya yang tidak tegas, tapi dari ayat 184 itu dikutipnya adalah bagaimana dengan seorang perempuan yang sedang datang bulan. Ini dikaitkan dengan faman kana minkum maridun. Hanya dari situ dianggap seorang perempuan yang sedang datang bulan itu, sedang haid itu, sakit dikelompokkan ke sakit. Karena ada ayat yang lain, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, bahwa haid itu sebuah penyakit. Ya. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak atau ibu-ibu dan kita kalau sudah tua nanti, termasuk diantaranya ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, itu diambil dari kalimat
Fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang pada mulanya di zaman Nabi tidak ada persoalan, nggak pernah dipersoalkan apa wa'alal ladzina yutiquna. Tapi setelah Nabi meninggal, di antara masyarakat saling bertanya atau katakanlah berdiskusi, karena letternya itu yang mudah dipahami. Arti wa'alal ladzina yutiquna itu adalah orang-orang yang sanggup melaksanakan puasa, boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib memberikan fidyah. Itu yang mudah dipahami. Lalu ada sahabat, begini ya, akhirnya berdiskusilah di antara mereka. Tidak ada penyelesaian sampai pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang untuk menyatakan bahwa ternyata wa'alal ladzina yutiqunahu itu ternyata bahasa kampung. Itu asalnya bahasa kampung yang yang Abu Bakar pun mendengarnya di kampung. Ya. Jadi kalau bahasa kampung itu yang tanya ya orang kampung, bahasa asli kan tanya di kampung. Sama dengan kita, katakanlah dengan bahasa Minang. Istilah-istilah Minang itu nggak ada di lingkungan Mesir Raya. Istilah-istilah lama itu nggak ada. Tapi adanya di kampung-kampung. Maaf saya sedikit bercerita tentang saya. Di tahun 1991 saya ke Padang ini, tinggal di masjid, ditempatkan temuan di Pagambiran, Lubuk Begal, yang waktu itu harus jalan kaki 1,5 kilo ke sana. Lalu di satu malam saya tinggal di masjid, di satu malam ada bapak-bapak yang tinggal bersama saya di situ. Dia bangun dan bertanya kepada saya dengan panggilan guru. Kata beliau, kurari guru, kurari guru. Saya memang tidak mengerti. Kurari guru. Saya apa-apa. Akhirnya dia dari tempat tidurnya berdiri dan melihat jam. Oh, jam 11:30. Akhirnya ternyata arti kurari itu pukul barang. Hari tidak tahu orang anak-anak kita mungkin tidak tahu sekarang. Itu bahasa lama. Lalu ketika di pagi hari beliau bersiap dengan rapinya. Saya tanya, Bapak mau kemana Pak? Kata beliau, kaki incah. Ini betul-betul pengalaman saya. Kaki incah. Apa kaki incah? Mungkin anak-anak kita pun nggak tahu. Artinya kalau yang di kota tidak tahu. Ya, tidak asli lagi. Kalau yang asli itu yang memang di kampung. Demikian juga dengan bahasa-bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab, saya tidak tahu arti fatara. Arti fatara kan ada di dalam salah satu zikir atau doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh, fatara as-samawati wal ardh. Fatara, apa arti fatara ini? Saya tidak tahu artinya, kata Umar. Selain setelah saya mendengar orang kampung bertengkar tentang satu lubang sumur. Ada satu sumur. Mereka bertengkar. Saya datang ke Umar. Yang satu mengatakan, ana malak tubuh, saya pemiliknya. Tapi yang lain mengatakan, ana fator tubuh, fator. Ana fator tubuh, saya memfatornya. Apa di fator ini? Rupanya diselidiki oleh Umar. Fatoro itu kalau
sumur itu menancapkan cangkul atau tembilang pertama kalinya itu saya, sehingga dipahaminya lah ternyata fatwa itu mulai dari nol. Digunakan kata fatwa itu di kampung juga, bahasa kampung juga mereka ketahui. Ketika sahabat bertengkar tentang ayat wa'alal ladzina yutiqunahu, lalu Abu Bakar pun mengatakan maknanya adalah orang-orang yang sanggup melaksanakannya tapi payah, susah, sulit. Ini dia atau yutiqunahu. Maksudnya adalah Syekhul Kabir wa Syekhul Kabirah, orang-orang yang sudah sangat tua, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka bisa juga puasa, tapi mungkin jam 9 sudah tergeletak, sudah lemah, tidak pingsan. Itulah mereka, kata Umar bin Khattab, kata Abu Bakar. Pada akhirnya dari situlah munculnya masuknya seorang ibu yang hamil. Ketika dia sulit melaksanakan ibadah puasa, masuk dalam kelompok ini, dia membayar fidyah. Seorang ibu yang menyusui, demikian juga masuk dalam kelompok wa'alal ladzina yutiqunahu. Kemudian di ayat 185, disitulah penjelasannya, di penjelasan dari pertanyaan kapan berpuasa itu. Belum ada istilah Ramadan. Kalau pada ayat 183 tadi Allah hanya menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Ingat mu, baris dapat kalau bahasa kitanya. Lalu ayat 185 syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahru sebenarnya asalnya ini bukan syahru, tapi syahra. Ini asalnya syahra. Tapi pertanyaan kenapa ini syahru? Rupanya dikaitkan dengan dua ayat sebelumnya, sehingga seolah-olah ayat ini kalau dibaca ayat yang sebelumnya itu ayat 183, maka bisa dirangkaikan dengan kalimat begini: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu syahrul Ramadan. Makanya ada yaitu di sana yaitu atau puasa tersebut pada bulan Ramadan. Jadi menunjukkan bahwa puasa yang diwajibkan pada ayat 183 itu adalah puasa Ramadan. Jangan terhormat, sementara unzila fil Quran itu hanya menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di dalam puasa Ramadan, tidak terkait dengan ibadah puasa Ramadan kecuali memang membacanya. Ini diteruskan di situ ayat 183 itu menunjukkan perintah melaksanakan puasa sampai habis 1 bulan. Tidak disebut 30 hari, tidak disebut 29 hari, tapi 1 bulan, 1 bulan yang pada akhirnya itu bertakbir al-raya. Ayat 186 berisi ibadah-ibadah yang di bulan puasa, yakni doa. 187 masih terkait dengan ibadah-ibadah hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan, bergaul suami istri di malam hari. Juga di sana ada batas puasa itu dari mana. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum minal khaytil abyad hatta yatabayyana lakum khaytil abyad minal khaytil aswad. Jadi makanlah, minumlah sehingga jelas. Kalau bahasa Al-Qur'annya jelas benang antara benang yang putih dengan benang yang hitam.
yaitu fajar. Nah, sehingga pada akhirnya imsak atau berpuasa itu mulai dari fajar. Di situ juga ada iktikaf, ya. Di situ juga ada iktikaf. Kemudian pada ayat 188 itu merupakan ayat evaluasi dari pelaksanaan ibadah puasa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum la ta'lamun. Ayat 184 ini menyuruh seolah-olah yang memberikan pesan evaluasi pelaksanaan Ramadan. Apakah berhasil atau tidak? Ketika puasa itu menahan diri dari makan dan minum, maka ayat 188 di situ dijelaskan Allah, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, menunjukkan evaluasi pelaksanaan ibadah puasa itu dapat dilihat ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Bagaimana kita mengidolakan diri dalam soal al-aklu an-amwal, memakan harta. Yang dimaksud bukan menyuap saja, tapi mengambil harta dan menggunakannya. Tidak hanya di siang Ramadan, di malam Ramadan ya juga. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan juga ya masuk di dalamnya. Bahwa ketika kita bisa mengendalikan diri dari akhdhul mal wa infaqu, mengambil harta dan menggunakannya, itu merupakan di antara ciri keberhasilan melaksanakan puasa. Ketika memang sudah terkendali, itulah dia muntakun itu. Muntakun itu kan akar katanya wiqayah, terkendali, terpelihara. Maka sangat berkait antara ayat 183, 184, surat 186, 187, 188 surat Al-Baqarah ini semuanya pada membicarakan satu tema. Temanya hanya satu kata, yakni as-siyam atau as-shaum, berpuasa. Jamaah terhormat, ya, mohon maaf rupanya sudah terlanjur setengah jam. Tapi kalau ada pertanyaan agak satu, ya dipersilakan. Ya. Ya, sekali lagi mohon maaf ya. Nah, ini ada pertanyaan, bolehkah kita membaca Al-Quran dalam hati ketika imam dalam salat tarawih? Ketika orang dalam salat tarawih dengan membuka Al-Quran sebagai makmum di belakang, ya, artinya pertama agaknya ada dua ini pertanyaan ini, bapak atau ibu ini. Pertama, hukum membaca Al-Quran di hati ketika imam membaca di depan. Ya, barangkali istilahnya yang membaca itu dengan lidah, ya itu kan dengan lidah tentu bergerak lidah. Kalau dengan hati itu namanya mutola'ah, ya itu di hati saja gitu. Atau yang dimaksud adalah mengikuti bacaan imam dengan hati, ya, mengikuti bacaan imam dengan hati, ya itu memang seharusnya memang begitu. Tapi kalau membaca, ada batasan membaca. Ketika Nabi dahulu ya bersama dengan para sahabat sholat, lalu sahabat di belakang membaca apa yang dibaca Nabi. Nabi membaca surat Al-Fatihah, sahabat pun membaca surat Al-Fatihah. Nabi membaca ayat, sahabat pun membaca ayat. Setelah selesai sholat,
Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, la taf'alu kadzalik illa al-Fatihah. Jangan kamu lakukan lagi seperti itu kecuali hanya surat Al-Fatihah. Hanya saja tidak hanya satu hadis itu. Pada hadis yang lain ada disebutkan bahwa bacaan surat Al-Fatihah itu tidaklah kedengaran seperti bacaan imam. Nah, makanya muncul ada hadis-hadis yang berbagai redaksi yang salah satu di antaranya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sengaja saya terjemahkan tidak ada salat, begitu teks aslinya. La salat itu tidak ada salat. Dan dari situlah munculnya perbedaan pendapat ulama. Kata-kata la tidak ada salat maksudnya tidak apa ini. Nah, sehingga ada yang menyebut tidak sah. Tidak sah salat kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Tapi ada yang menyebut ini kan tidak sah, tidak sempurna. Nanti sah. Ini ikhtilaf. Nah, sehingga artinya hadis ini sebenarnya memberikan pesan kepada kita, tidaklah yang perlu diperdebatkan antara seorang itu membaca surah Al-Fatihah atau tidak. Ya, tidak perlu diperdebatkan. Ada memang pendapatnya. Hadisnya sama. Jadi rata-rata pendapat yang berbeda itu hadisnya sama, hanya pemahamannya yang berbeda. Ini contoh ini. Nah, kemudian yang kedua, saya kira pertanyaan ini menginginkan penjelasan tentang bagaimana kalau salat imam tarawih. Memang apa sebagian di Padang ini ada juga ya. Mungkin di dekat lewat pada Al-Quran yang besar. Lalu dia membaca. Itu sebenarnya mulai ada pembicaraan seperti itu ketika di tahun 1983 kalau saya tidak salah ada gerhana total tahun 1983. Lalu di Padang Panjang ada ya Buya yang agaknya kita yang sudah agak senior mendengar Haji Harun Al-Ma'ani. Beliau lah beberapa bulan sebelum terjadi gerhana, beliau lah yang pertama menyebut gerhana, baru diteliti pada astronom. Ketika sholat gerhana di Padang Panjang, beliau yang menjadi imam dan beliau membaca Al-Quran secara langsung. Itu menghebohkan ya dalam terbatas ya. Waktu itu orang-orang tertentu. Setelah dibaca sampai sekarang rupanya ya sudah menjadi pemahaman umum kalau untuk sholat sunat boleh membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ada yang makmum yang di belakang imam. Sesungguhnya seharusnya yang di belakang imam ini kan adalah orang yang bisa mengoreksi atau mengingatkan atau meluruskan imam saat lupa atau saat tersalah, terutama yang di belakangnya betul. Jadi bapak-bapak ya, tidak ibu-ibu ya. Bapak-bapak namanya masuk ke masjid, ya walaupun kita mau saf di depan silakan, tapi kita upayakan kalau rasanya kita tidak mampu untuk mengingatkan imam, meluruskan bacaannya dalam sholat, jangan di belakang imam itu betul, jangan di belakang imam itu betul, ambillah sebelah kanannya atau sebelah kirinya, karena sesungguhnya ketika imam itu ada halangan, ada uzur, umpamanya uzurnya batal, tentu dia berhenti sholat. Siapa yang akan maju? Yang akan maju yang di belakangnya itu betul. Yang akan maju yang di belakangnya itu betul.
Jadi kita yang laki-laki memang hati-hati, terutama kita mulai anak kami yang masih muda, yang kadang-kadang wah saya mau bercerita, saya sholat di masjid raya di belakang imam itu, ya enggak, sesungguhnya sesuatu yang dibanggakan itu. Makanya ya maaf di sini selalu muazzin kita yang di belakang, artinya siap itu bagus sekali. Ya, kemudian ini pertanyaan kedua, bolehkah menggosok gigi di waktu berpuasa? Ya boleh, kecuali memang ada hadis Nabi kalau sudah tergelincir matahari, condong matahari, artinya sudah masuk zuhur, ya ada dalam kajian fikih pun termasuk contoh yang makruh itu menggosok gigi setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Karena kata Nabi dalam di sisi Allah, bau mulut seorang yang berpuasa itu di sisi Allah setelah tergelincirnya matahari lebih harum dari kasturi, ya misk itu ada, dan parfum lah bahasa kitanya itu dari sisi Allah, jangan di sisi kita. Kalau kita udah berobat, tapi di sisi Allah. Jadi boleh, tapi kita usahakanlah ya membatasinya jangan sampai setelah condong mata atau setelah masuknya waktu zuhur. Ya, terima kasih atas pertanyaan itu. Kemudian pertanyaan dari ya maaf ada yang terlebih dahulu tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami mau tanya masalah zakat fitrah. Apa boleh yang bayar zakat adalah istri, sementara suaminya tidak ada penghasilan sama sekali? Kalau boleh bagaimana? Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya pada mulanya yang kami beri nafkah itu kan suami. Di surat Al-Nisa ayat 34 ya kata Allah di situ, ar-rijal qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Karena mereka yang memberi nafkah. Makanya kalau umpamanya ada orang yang mencari jodoh, kita pihak laki-laki yang pergi mencari calon istri, lalu calon istri atau keluarganya bertanya, lahar gimana caranya, mungkin itu saja, lahar caranya, ya, itu saja pertanyaannya. Jadi sebenarnya pihak laki-laki jangan menuduh itu matre, bukan, kan ada wabima anfaqu di situ. Jadi bukan materialis orang seperti itu. Karena bisa disebut, kalau saya disebut itu dia mengamalkan ayatnya. Ya, walaupun memang ada orang yang siap, ya sudah bekerja tidak perlu, pokoknya saya siap. Nah, itu lain lagi. Ini di asalnya. Nah, bagaimana kalau seorang istri yang memberikan nafkah? Ya, tidak jarang bagi kita ketemu sekarang. Bagaimana? Sebenarnya harta yang diperoleh istri itu ya harta istri. Kalau begitu, apakah harta istri adalah contoh lain harta istri sebelum harta yang diberikannya? Ada. Soal mahar di surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 4 kan ada di situ. Ya, Allah menyebut, ya, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan itu maharnya, sedekah itu dari sedekah dengan ikhlas. Jadi sedekah itu yang diartikan dengan mahar itu kalau kita ke asalnya itu memang jujur dari situ, dari arti betul
awal barak itu dari hati. Ada lagi nihlah ujungnya. Nihlah itu sama artinya dengan nahlun. Nahlun itu apa itu? Nahlun itu lebah. Lebah itu ada madunya. Madunya manis, manis itu menyenangkan. Jadi lah ikhlas sudah menyenangkan perempuan itu pula. Itu satu, ya kita diteruskan itu. Tapi ada yang apa yang luar biasa yang menarik ujungnya. Fa in tibnalakum an syai'in min nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibnalakum, tibna itu dari toba tibna itu perempuan yang thayyib. Yang thayyib itu yang baik. Jika perempuan tadi atau istri tadi tidak berbuat baik kepada kamu, laku itu bagimu memberi keuntungan dari mahar tadi. Rupanya telah menikah, suami kehilangan pekerjaan, tidak ada lagi. Apa yang akan kita makan lagi? Kata si istri, kalau panggil udah mahar yang udah kasihkan itulah kita makan dulu. Atau apa ya, kalau saudara kita di Jawa, mas, walaupun tidak punya uang dipanggil mas sedang tinggi harganya sekarang. Mas, mahar yang mas berikan saja sudah kita makan. Ya fakulu, ya silakan ambil hadiah mari'ah dengan sukacita. Tentu kaitannya maharnya berapa? Ini saling berkait sebenarnya di antara orang. Sehingga ya seharusnya sebenarnya mahar itu jangan seperangkat alat sholat. Tapi berapa? 50 juta bisa modal gitu kan. Kalau terdesak gitu kan. Coba ini. Kenapa begini kata Allah? Ya. Itu mahar. Ini pembicaraan mahar. Mahar pada akhirnya di ayat di awal wa atun nisaa sadaqatihinna itu mahar. Tapi ujungnya fakuluhu hani'an mari'a, makanlah dengan senang hati. Mahar dimakan seperangkat alat sholat. Kalau bahasa ijab kabulnya kan tidak bahasa fikih nggak ada kategori fikih. Seperangkat alat sholat tunai berapa waktu ya? Kalau dilanjut ya tunai seperangkat alat sholat udah uang dia kata suami, uang kita tidak ada lagi untuk makan. Ya mahar saya itu sajalah udah kita makan. Juallah seperangkat alat sholat berapa? Jadi ini sebenarnya perlu perhatian kita juga ini. Perhatian juga ya. Jadi bagaimana kalau gaji? Itu sebenarnya perbuatan baik istri boleh untuk nafkah sehari-hari pun boleh, termasuk untuk tapi dengan ya timna dia rela, jangan ditekan, apalagi dijadikan taktik. Kalau tidak jadi ya biarlah ke pengadilan saja, jangan begitu. Tapi tibna toba halalan toyibah kan istilah Qurannya. Ya, kata toyibah luar biasa pula tuh. Toyibah itu tidak ada kesan risiko doa, tidak ada. Ya kita tinggal jadi boleh ya. Ya boleh. Ya itu inti pertanyaannya. Ya ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah ada pendapat orang Ansar dipimpin oleh orang Ansar, orang Muhajir dipimpin oleh orang Muhajirin pula. Namun Abu Bakar tidak menginginkan umat Islam
kira yang ya, ini tadi yang sebelumnya karena ada istilah makan-makan itu kan hubungan dengan puasa. Puasa menahan makan, membicarakan makan. Jadi saya kira yang lain lah kita tanyakan bapak-bapak, ya ibu-ibu soal yang ini. Ini luar biasa dalam ini. Kalau seminar ini sehari seminarnya ini. Kalau akan nanti menjelang berbuka lah seminarnya. Mulai dari asal sampai berbuka. Jadi soal ya sejarah ini kajiannya pada akhirnya bisa ke siasa itu ya politik ya. Saya kira mohon maaf yang pertanyaannya ini ke yang lain tadi kesempatan lain dibahas kan. Kemudian apakah malam Lailatul Qadar datang kepada kita semua atau hanya orang tertentu yang mendapatkannya? Zaman ini Lailatul Qadar masih dekat dengan Ramadan. Ya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul atau kama Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Jadi istilah ibu atau bapak ini, apakah malam Lailatul Qadar? Ini sebenarnya sudah ada ganda di sini. Malam, kemudian Lailatul. Ya. Arti Lailatul itu malam. Ya sebenarnya malam Lailatul Qadar. Sebenarnya sudah cukup sebenarnya Lailatul Qadar atau malam Qadar, tapi tidak apa-apa lah. Kita biasakan basa-basi. Nah, kemana udah siang sudah mudah panggil juga namanya lagi kan. Nah, itu kebiasaan kita. Pak Ikram Pak Lurah udah Bapak tambah murah lagi gitu kan. Itu kebiasaan kita juga dengan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu kalau menurut teks ayat, ya kalau teks ayat, tapi kalau di hadis Nabi menyebut ya kemungkinan besar itu di 10 terakhir Ramadan. Lalu di teks hadis kan ada di situ tanazzalul malaikatu war-ruh di surat Al-Qadar itu. Tanazzal itu diungkapkan dengan fi'il mudhari dalam tata bahasanya. Fi'il mudhari ini punya waktu yang dua, sekarang dan seterusnya, bukan waktu yang lewat. Makanya dari teks ini setiap Ramadan akan ada Lailatul Qadar, akan ada Lailatul Qadar itu. Lalu ya siapa yang akan mendapatkannya? Apakah datang ke semua orang? Sebenarnya tidak ada keterangan yang menunjukkan itu, dan tidak ada keterangan yang menunjukkan kepada seseorang itu. Hanya saja yang umum, yang secara umum disampaikan bahwa Lailatul Qadar itu akan turun, istilahnya tanazzal itu kan turun, dan Lailatul Qadar itu akan turun. Nah, ketika Lailatul Qadar turun, siapa yang beribadah di waktu itu? Jadi tidak ke orang per orang, tidak hanya turun ke siapa itu, tidak, tapi ke orang per orang. Siapa yang beribadah waktu itu, maka berarti dia bisa menemukan Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW ketika di akhir Ramadan, beliau istilahnya menyeratkan ikat pinggangnya, membangunkan tidak dia saja, tapi juga membangunkan keluarganya untuk beribadah, taqarrub ila Allah. Memang tidak disebutkannya karena disitulah Lailatul Qadar, tidak. Tapi sesungguhnya ya, ada di ayat yang menjelaskan, ada cerita Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah war-ruh, luar biasa ungkapannya. Al-malaikah itu sudah disebut para malaikat, war-ruh itu Jibril. Kok disebut juga Jibril? Ini sebenarnya menunjukkan keutamaan. Ya, Pemda Sumatera Barat datang ke Mesir Raya serta gubernur, wah lebih hebat lagi.
lebih hebat lagi. Pemda Sumatera Barat akan berkunjung ke daerah ini, Bapak, tolong dipersiapkan. Juga gubernur tambah persiapan lagi. Ini menunjukkan lebih utamanya warga. Ya. Karena seluruh malaikat warga fiha biizni rabbihim, semuanya dapat izin. Kalau bahasa kita ini dapat SPD semuanya. Sekarang istilahnya SPD, kalau dulu SPPD. Kalau dulu surat perintah perjalanan dinas, sekarang surat perjalanan dinas. Ada semuanya. Fiha biizni rabbihim. Tidak ada yang mencari ramai-ramai PK mati. Oh, kami PK mungkin, apa ikutlah cek, tidak ada. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa yang mereka bawa? Salam biar harta maknanya fajar. Luar biasa. Makanya kaitkanlah dengan apa yang kita sebut setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata wa adkhilna jannata dar salam. Luar biasa. Memang kesempatan ini ya bisa kita karena terbatas, tapi yang jelas Lailatul Qadar ini tidak turun untuk orang per orang. Dia turun ya, ketika seseorang beribadah walau waktu itu turun, itulah dia yang mendapat nilai tinggi. Makanya kita tidak perlu berniat mendapatkan Lailatul Qadar. Berniat beribadah sajalah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Apa Lailatul Qadar? Allah Allah. Sehingga nggak bisa kita mengatakannya kapan. Sekalipun ada di tahun 80-an, saya masih ingat ada seorang buya, seorang wali yang top waktu itu masih TPRI baru. Saya masih ingat, mungkin kalau saya sebut kita banyak yang tahu, tapi nggak saya sebut. Ada buya, ada seorang ulama yang mengatakan, saya sudah dapat Lailatul Qadar 23 kali. Saya masih ingat itu. 23 kali dapat Lailatul Qadar. Saya memang nggak tahu bagaimana dia bisa mendeskripsikan itu sehingga bisa dikatakan dia mendapat Lailatul Qadar. Yang jelas beribadahlah kita sepanjang Ramadan, terutama pada bagian akhir Ramadan. Kita tambah ibadah kita. Karena ada Al-Quran menyebut Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ketika kita sedang beribadah itu, Lailatul Qadar pun turun. Ketika itu ada para malaikat yang menyaksikan, bapak itu, ibu itu sedang beribadah. Mana dia itu, dia itu. Ya, ramai-ramai mereka. Al-malaikah wa ruh, jadi saksi semuanya. Bapak dan ibu, inilah pengajian kita. Kita akhiri dengan doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum